yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidup kami, pengorbananmu, Yesus, pengorbananmu, karya salibmu memimpin kami, kasih-Mu, karya-Mu yang terbesar, karya-Mu yang terbesar masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati kami. Mari sama-sama pagi hari ini kita naikkan syukur untuk Tuhan Yesus. Kasih-Nya selalu baru, kasih-Nya selalu mengalir. Ya Tuhan Yesus, penuhi hidup kami dengan kasih-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, penuhi kami, penuhi kami. Tuhan Yesus, penuhi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan memahami arti pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan, karya-Mu yang terbesar untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Biarkan hari-hari kami
Kami selalu ingat akan kasih-Mu, kami selalu ingat akan kebaikan-Mu, kami ingat akan keajaiban-Mu, perkara-perkara-Mu yang besar Tuhan, Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau yang ada di hidup kami, sebab hanya Engkau yang ada di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, hanya Engkau Yesus di dalam hati kami menang, kami hidup, kami menang, kami hidup dan kami menang. Semua karena salib-Mu, semua karena salib-Mu, semua karena salib-Mu. Kami mau berkatakan Tuhan, kami mau berkatakan dengan iman kami menang karena salib-Mu. Yesus, karena salib-Mu kami menang Tuhan, karena salib-Mu mujizat terjadi, karena salib-Mu kami diselamatkan, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu mujizat terjadi. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, mujizat, terjadi di sini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kemenangan terjadi di sini, mujizat terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Semuanya terjadi untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini buat kami semua, buat para hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan yang sudah mampukan kami di sini, Tuhan yang pasti akan menolong kami Tuhan di kegiatan-kegiatan kami berikutnya Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-Mu ya Tuhan, berkati generasi muda yang ada di gereja ini, dari EKC, dari Teens, dari Youth, dari Pro-M, berkati pengurus-pengurusnya supaya dapat menghasilkan anak-anak-Mu yang semakin memuaskan hati-Mu ya Tuhan, semakin berdampak buat
gereja ini, buat Indonesia Tuhan. Berkati juga setiap program-program yang ada di gereja ini, berkati supaya dapat memuliakan nama-Mu dan dapat menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami supaya kami bisa menangkap setiap firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi di akhir pekan ini. Puji Tuhan, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah kembali mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi perlindungan bagi kita dan dapat menjadi kekuatan, penghiburan maupun nasihat-nasihat yang akan disampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Pagi ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu tentang hidup baru yang berbeda. Sebagai landasan firman Tuhan kita akan baca surat Efesus 4 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Hidup baru yang berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang berbeda itu bukanlah dari apa yang kita miliki. Seperti karena kita adalah orang yang berharta, memiliki banyak uang, memiliki banyak aset, maka kita membuat diri menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Pribadi yang berbeda juga itu bukan tentang penampilan. Biar kita kelihatan suci, maka dari penampilan kita berpakaian yang khusus. Mungkin itu berpakaian serba putih, berpakaian serba hitam. Supaya apa? Agar dilihat orang bahwa kita adalah pribadi yang suci. Bahkan kalau bisa, kita merendahkan orang yang tidak sepaham, tidak sepikir dengan kita. Ada orang-orang tertentu yang memiliki sikap ekstrim, bahkan mereka sampai meludahi orang yang mereka lihat tidak sepaham, tidak sepemikiran dengan mereka. Dan hal itu pernah saya alami. Saya pernah pelayanan di satu tempat, pelayanan anak-anak sekolah minggu. Dan di sana saya duduk-duduk di luar. Dan pada saat saya duduk di depan teras rumah, ada orang yang berpakaian khusus, yang menganggap diri mereka adalah orang-orang suci. Pas berpapasan dengan saya, di depan saya, di situ dia membuang ludah. Ini suatu hal yang sangat menjijikan, saudara. Hidup berbeda bukan seperti itu yang dimaksudkan di dalam iman Kristen. Nah, dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk apa? Memiliki cara hidup yang baru dan benar. Baru berarti sebelumnya ada hidup yang lama. Dan setiap orang yang memiliki kehidupan yang baru, pastinya dia juga sudah memiliki kehidupan yang lama. Dia pernah hidup di dalam kehidupan yang lama. Cara hidup yang lama itu pernah dia alami, pernah dia jalani, pernah dia lakukan. Pertanyaan buat kita, apakah kita yang saat pagi hari ini umat Tuhan, khususnya jemaat Efrata, sudah memiliki cara hidup yang baru atau tidak? Kehidupan baru berarti kehidupan itu berbeda dengan kehidupan yang sudah berlalu. Bukan kehidupan lama yang dikreatifkan menjadi baru. Ya mungkin seperti dulu, kita adalah orang yang suka berbohong. Sekarang kita
mengkreatifkan kehidupan masa lalu kita itu dengan cara yang berbeda. Yaitu mungkin bisa saja dalam usaha kita. Kita menaikkan harga dalam suatu produk. Untuk apa? Untuk memperoleh hasil yang lebih. Untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kita ingin mencapai atau mencari keuntungan yang besar. Sehingga apa? Kita menaikkan harga itu tanpa melihat situasi yang terjadi di mana kita berada. Entah itu di lingkungan atau di bangsa kita. Atau mungkin dulu kita adalah pribadi yang suka mengambil barang milik orang. Sekarang kita kreatifkan menjadi orang yang bisa memanipulasi data untuk apa? Mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Bukan hidup baru yang seperti itu dimaksudkan. Dalam Efesus 4 ayat 17, Rasul Paulus yang saat itu berada di dalam penjara bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan, bukan pula karena masa lalunya yang pada saat itu menganiaya jemaat Tuhan, pada saat itu mengejar umat Tuhan sehingga dia dipenjara. Tetapi pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Efesus, dia di dalam penjara itu karena pelayanannya dalam mengiringi Kristus. Dan di dalam penjara itu dia menasihatkan kepada umat Tuhan di kota Efesus agar apa? Agar meninggalkan pemikiran mereka yang sia-sia dengan gaya hidup mereka yang lama. Sebab apa? Sebab jemaat di Efesus sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima Kristus, sudah mengenal Kristus itu. Sehingga jangan sampai masa lalu mereka, gaya hidup mereka yang lalu masih menjadi patokan hidup mereka sewaktu mereka sudah di dalam Kristus. Dan nasihat Rasul Paulus dalam penjara kepada jemaat di kota Efesus itu juga menjadi nasihat bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada saat pagi hari ini. Mengapa Bapak, Ibu? Nasihat ini juga buat kita. Kalau kita melihat, bukankah masih banyak orang-orang yang namanya itu kalau disebutkan identik dengan nama Kristen. Kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan atau kunjungan atau kegiatan apa gitu di tempat-tempat tertentu, entah itu di penjara, entah itu di tempat-tempat yang secara kehidupan sosial itu dicap negatif, kemungkinan besar dan pasti di sana Bapak Ibu akan menemukan orang-orang yang disebutkan namanya di dalam pemikiran kita pasti teringat akan iman kita, yaitu orang Kristen. Itulah kehidupan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang menyebut dirinya Kristen. Masih ada yang hidup di dalam pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Masih memakai gaya hidup yang lalu sebagai jalan hidupnya, walaupun dia sudah mengenal, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kita akan melihat di mana hidup baru itu. Yaitu hidup baru itu adalah di dalam Kristus. Hidup baru itu di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, mengapa di dalam Kristus? Karena tanpa Kristus tidaklah bisa orang menghasilkan
buah-buah kehidupan yang baik. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Di luar Kristus kita tidak dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada bermacam-macam kebenaran di dalam dunia ini. Itu dapat dilihat adanya banyak agama. Di dalam banyak agama itu tentunya ada Allah dengan versi dan kebenarannya yang berbeda-beda. Masing-masing orang berdasarkan apa yang dia percayai, apa agamanya. Mereka menganut, mereka memahami Allah mereka menurut versi mereka masing-masing. Namun di dalam kekristenan atau di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kebenaran dan kebenaran yang sejati itu hanya ada pada Allah kita saja. Hanya ada pada Tuhan kita saja, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran iman Kristen adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Kebenaran yang tidak terbantahkan. Sebab apa? Ada bukti-bukti sejarah yang sampai saat ini itu bisa ditelusuri. Alkitab kita itu bukan datang tiba-tiba. Tahu-taunya sudah ada. Tapi ada perjalanan-perjalanan sejarah. Itulah yang ditulis dalam Alkitab kita. Jadi kalau kita bisa melihat Alkitab kita itu bukan kebenaran iman saja, tetapi adalah bukti-bukti sejarah ada di dalamnya. Jadi mau mempelajari sejarah, jangan lupa memakai Alkitab kita juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam iman Kristen sajalah ada kebenaran yang sejati. Semua orang mengakui, semua orang menganut bahwa yang berkuasa adalah Allah, yang berkuasa adalah Tuhan. Namun tidak semua orang percaya kepada Allah yang benar. Walaupun nama Allah itu sangat dihormati. Kalau kita bertanya seseorang atau orang lain di lingkungan di mana kita berada, percayakah engkau kepada Allah? Apalagi di bangsa ini, yang mana setiap warga negaranya itu menganut salah satu agama. Mereka akan berkata bahwa mereka percaya. Dan ada ajaran-ajaran tertentu yang sangat menjunjung tinggi akan imannya. Sangat menjunjung tinggi akan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh agamanya. Sehingga apa? Mereka tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja secara etika, secara norma-norma yang berlaku di masyarakat, secara kemanusiaan itu melanggar hukum. Namun mereka dapat melakukannya dengan dasar atas nama Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun sebutan Allah dan Tuhan itu sama, namun ada keeksklusifan. Itulah yang membedakan, sehingga apa? Pengikut Kristus berkata, hanya di dalam Kristenlah kebenaran mutlak itu ada. Yaitu apa? Yaitu bahwa Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Di
Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan. Jangan pusing cari jalan yang lain. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah jalan. Jalan menuju bukan kepada kebinasaan, tetapi jalan menuju kepada kehidupan. Dan Alkitab kita adalah firman Allah yang final. Itu terbukti. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jika ada ajaran-ajaran lain yang datang, maka itu kita tidak menganggap. Karena Alkitab kita sudah finish, sudah sempurna. Dan Alkitab kita juga mengatakan bahwa dosa itu mengakibatkan keterputusan antara manusia dengan Allah. Sehingga apa? Kasih Allah itu dinyatakan di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apa? Kita manusia yang seharusnya binasa dapat diperdamaikan lagi dengan Allah. Ini kebenaran yang mutlak, kebenaran yang nyata, terbukti. Tidak usah pusing kita cari lagi kebenaran-kebenaran yang lain. Alkitab kita ini sudah final, sudah sempurna. Sudah dapat membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan kita di surga. Tidak singgah-singgah lagi, langsung menuju ke surga. Bersama siapa? Bersama Tuhan kita di surga. Rumah kita sudah jadi di sana kalau kita dipanggil Tuhan. Bukan kita menunggu, oh rumahnya sedang dibuat atap, oh rumahnya keramiknya belum selesai. Tidak, saudara. Tuhan kita bertanggung jawab. Saat Dia memanggil pulang kita, semua sudah selesai. Kita tinggal menikmati dan menunggu rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama di dalam kehidupan yang baru. Kita bersyukur pada Allah kita dalam Kristus. Karena apa? Pada saat Tuhan kita memakai kita, Dia tidak menghilangkan akal sehat kita. Dia tidak menghilangkan logika kita. Berbeda dengan iblis. Iblis kalau sudah merasuki, dia akan membuat seseorang itu benar-benar bukan dirinya lagi. Sehingga apa? Tidak heran kalau Bapak Ibu bepergian bertemu dengan orang yang kerasukan atau orang gila di jalan. Mereka akal sehat sudah tidak ada lagi. Mereka akan melakukan apa yang mereka sendiri tidak sadar. Kalau orang-orang normal, orang-orang waras akan melihat itu memalukan, menjijikkan, menakutkan. Tetapi mereka sudah tidak lagi. Itu orang-orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Anak Tuhan tidak mungkin dikuasai kegelapan. Anak Tuhan tidak mungkin mengalami pencobaan, mengalami masalah dalam hidupnya sampai memasuki level yang namanya gila. Karena apa? Allah kita turut bekerja. Allah kita turut menolong kita. Allah kita mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tidak melampaui kekuatan kita. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yaitu ada ajaran Kristus. Ajaran Tuhan kita, ajaran Yesus tidak bertentangan dengan hukum manapun di dalam dunia ini. Bahkan dunia ini secara sadar atau tidak sadar, mereka mengadopsi ajaran-ajaran kekristenan untuk dipakai, diterapkan di dalam kehidupan mereka atau kepada orang-orang yang mau mendengar mereka, seperti mungkin itu pengikut mereka, atau mengambil simpati dari orang-orang lain. Bapak Ibu kalau sering mengikuti siaran-siaran yang seperti kata-kata bijak, kalau pada waktu lalu itu ada yang namanya Mario Teguh, itu kalau kita melihat itu banyak
ayat-ayat firman Tuhan yang dipakai. Nah, salah satu contohnya mungkin kita akan melihat ini. Ini adalah seorang tokoh India, Mahatma Gandhi. Dia ini orang India, pemimpin agama mayoritas di suatu negara yang besar juga dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dia bukan seorang Kristen. Dia bukan pengikut Kristus. Tetapi dia sangat mengidolakan Yesus Tuhan kita. Dan kemana saja dia pergi, dia membawa Injil dan selalu membacakannya itu. Khususnya tentang khotbah di bukit dalam Matius 5-7. Apa yang dia bacakan, itu yang dia terapkan di dalam kehidupannya. Itu yang dia berikan kepada para pengikutnya. Seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seperti ajaran Yesus tentang kasih tanpa syarat. Mahatma Gandhi mengadopsi kasihilah musuhmu. Itu dari ajaran Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mendasari perlawanan mereka yang pada saat itu dijajah oleh bangsa Inggris. Jadi bangsa Inggris menjajah mereka, mungkin memperlakukan mereka dengan tidak enak, dengan tidak baik. Mereka membalas dengan apa? Dengan kasih tanpa syarat. Ada juga tentang hidup sederhana. Itu terinspirasi dari apa? Dari ajaran Yesus tentang tidak mengumpulkan harta di dunia ini. Sehingga kehidupannya itu hidup yang sederhana. Ya kita sebagai umat Tuhan kalau diberkati Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi selalu ingat bahwa berkat yang kita miliki, berkat yang kita terima, walaupun itu dari usaha, dari pekerjaan kita, jangan lupa itu berkat Tuhan. Bukan berkat kita, bukan usaha kita. Karena saat Bapak Ibu bekerja dengan keras, kalau itu bukan berkat Tuhan, maka Bapak Ibu tidak akan menerimanya. Tetapi kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak bekerja, yang mungkin dibandingkan dengan orang lain kalah jauh, tetapi kalau itu berkat Tuhan, maka Bapak Ibu akan memperolehnya. Sehingga tidak heran ya, ada orang-orang yang kita lihat kapasitasnya bagus. Ada orang-orang yang kita lihat bertalenta, tapi hidup mereka biasa saja. Ada orang yang kita lihat biasa saja, tapi mereka jauh di atas orang yang bertalenta, orang yang berkapasitas besar. Itu apa? Itu karena mereka mungkin berkata, saya ini cuma beruntung saja. Bukan beruntung, tapi itulah berkat Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mahatma Gandhi, dia menerapkan hidup sederhana. Semua itu terinspirasi, terambil dari kitab Injil. Dan dia mengajarkan kepada pengikutnya untuk apa? Melawan penjajah pada waktu itu dengan kebaikan. Dan dalam ceritanya Mahatma Gandhi pernah mengambil keputusan untuk datang kepada Kristus. Tapi karena pada saat itu dia orang yang berbeda dengan penjajah yang menjajah mereka. Dia berjalan menuju ke gereja. Dia ditolak. Dan orang berkata bahwa tempat ini bukan tempat untukmu. Tempat ini adalah tempat untuk orang yang berkulit tertentu. Sehingga apa kata-kata Mahatma Gandhi? Kita akan baca bersama-sama yang ditulis ini di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia katakan, aku menyukai Kristus, namun seringkali tidak menyukai orang Kristen yang tidak menghidupi ajaran-ajaran Injil tersebut. Gereja kehilangan kesempatan untuk memenangkan jutaan orang. Karena apa? Yang datang ini adalah pemimpin agama terbesar di negara tersebut.
Jikalau pemimpin saja sudah bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tentunya pengikutnya juga akan percaya kepada Kristus. Ini sangat disayangkan, gereja hilang kesempatan. Hal semacam ini jangan sampai terjadi pada kita umat Tuhan zaman sekarang. Jangan sampai kita melayani Tuhan itu kita membeda-bedakan. Oh, dia orang berduit. Oh, dia orang memiliki jabatan tinggi. Oh, dia orang yang sangat dibutuhkan karena dia memiliki kelebihan ini itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, yang kita lihat itu adalah umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Suka atau tidak suka, kesempatan sudah diberikan kepada kita. Kita harus gunakan dengan baik. Kita harus mau rela berkorban, memberi diri, memberi hidup, bukan mencari hidup. Kita akan belajar sama-sama dalam melayani Tuhan di tempat ini, di gereja kita, di Efrata. Kita dukung Bapak Ibu Gembala dalam pekerjaan pelayanannya. Ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan di hati kita, di pandangan kita. Jangan sampai kita cepat sekali untuk menunjuk, tetapi kita bawa semua itu di dalam doa. Karena mereka adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang sudah ditempatkan Tuhan untuk memimpin umat Tuhan. Teringat dengan Daud, dalam kebenaran Daud, dia tidak berani menjamah Saul. Padahal kalau kita baca tentang kisah kehidupan Saul, dia itu terbakar oleh iri hati dalam hidupnya, sehingga dia ingin mencabut nyawa Daud. Tetapi Daud sangat mengasihi Saul. Kiranya hal itu, hati Daud juga ada pada jemaat Tuhan di Efrata. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak mengenakan hati. Kita gampang sekali membuka mulut, kita gampang sekali menunjuk jalan, menunjuk jari, atau kita gampang sekali berbalik dari gereja Tuhan yang dimana kita bertumbuh, kita pindah ke tempat lain. Ini sikap hidup kekanak-kanakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba marilah kita sama-sama saling menasihati, saling menguatkan untuk membangun gerejanya di tempat ini. Kapan hidup baru itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi seseorang menjadi ciptaan baru, yaitu pada saat dia percaya, dia mengaku, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Namun percaya bukanlah sekedar pengakuan mulut, tetapi ada praktek hidup yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Kristus. Dan untuk melakukan ajaran Kristus bukanlah sesuatu yang gampang. Kita tidak dapat melakukan ajaran-ajaran Kristus itu dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga apa? Kristus yang adalah Allah itu sendiri, Dia bersama Allah Bapa di surga mengutus Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, adalah pribadi ketiga dari Allah untuk menolong kita umatnya untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang mulia. Untuk menolong kita, bukan untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang najis, mengawini banyak istri, melakukan pembunuhan di mana-mana, melakukan teror, membuat ketidaknyamanan di dalam kehidupan ini. Tetapi penolong itu akan membuat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang seturut segambar dengan Kristus, yaitu penuh kasih, hidup suci, hidup kudus, melayani Tuhan, melayani sesama.
mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Seseorang yang benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat dia percaya, di situ Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan, sehingga apa? Mengerjakan pengudusan itu dalam dirinya. Sehingga dalam perjalanan hidup yang dia lalui, mungkin ada masa lalunya yang mungkin menggerogoti, mau membawa dia kembali untuk hidup di masa lalu. Tetapi Roh Kudus menolong membantu dia untuk mau berusaha melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jadi proses pengudusan itu terjadi terus menerus, jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau jatuh tidak mau bangun, apalagi hidup dalam dosa, waduh. Itu dipertanyakan. Iman kepercayaannya dipertanyakan. Kepercayaannya kepada Kristus. Saya banyak menemukan orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya kepada Kristus. Walau bahkan ada yang sudah berlabel STH, tapi dalam perjalanan hidupnya kok saya lihat kok lebih parah daripada orang yang di luar Kristus. Mereka sangat bangga sekali dengan perbuatan-perbuatan mereka yang itu anak kecil mengerti, anak kecil saja tahu kalau itu salah. Mereka bangga dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan itu mereka ceritakan sana sini sebagai suatu kebanggaan pribadi. Seharusnya mereka sudah percaya kepada Kristus, sudah hidup di dalam iman Kristen, mereka harusnya malu. Harusnya mereka memukul-mukul dada. Mereka harus mengaku dosa mereka, bertobat, tidak mengulangi lagi. Tapi yang terjadi apa? Masih saja mereka jadikan itu bahan cerita sana sini, menjadi kebanggaan, merasa diri hebat dengan segala perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan. Jadi saya kalau ada kesaksian-kesaksian masa lalu, saya lihat, wah orang ini kesaksiannya itu untuk apa? Kadang-kala mereka meninggikan bukan Kristus yang mereka meninggikan di depan. Jadi apa yang mereka sampaikan itu tidak ada firman Tuhan, tidak ada Kristus di dalamnya, tetapi diri mereka yang mereka tinggikan lewat masa lalu mereka. Atau mungkin saja mereka bercerita tentang sesuatu yang ada hubungan dengan mereka. Mungkin mereka bertemu dengan orang-orang yang dianggap orang besar, sehingga mereka di situ merasa diri mereka juga terangkat karena bertemu, bersalaman atau dekat dengan orang besar. Ini sangat disayangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi biarlah Kristus itu yang selalu kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bagaimana hidup baru itu? Yaitu kita harus menundukkan diri kepada firman Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hidup kita harus takluk di hadapan Kristus. Jangan sampai keangkuhan kita, jangan sampai kesombongan kita itu yang kita tinggikan. Menundukkan diri berarti kita harus patuh setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita harus menaruh rasa hormat terhadap apa yang diperhadapkan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Jika itu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berupa nasihat, berupa teguran, kita harus dengan lemah lembut menerima dan mengoreksi diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengikuti kegiatan ibadah minggu, saya perhatikan Bapak Gembala kita, khotbahnya itu berapi-api dengan sukacita. Tapi kalau kita melihat kondisinya, ya Bapak Ibu mengerti sendirilah. Beliau pernah sakit di depan juga. Tetapi apa? Beliau totalitas dalam melayani Tuhan.
tentunya ada persiapan-persiapan di belakang yang beliau siapkan dengan maksimal, sehingga dapat memberikan firman itu dengan baik, agar jemaat Tuhan yang mendengar dapat mengerti dan melakukan. Kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Tapi ada banyak juga jemaat Tuhan yang masih membelakangi firman Tuhan. Kiranya nasihat pagi hari ini, agar bagaimana sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup seperti orang dunia. Apa itu kehidupan orang dunia? Seperti dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini kehidupan dunia, yaitu mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Yaitu apa? Hidup yang jauh dari Allah. Hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Bahkan mereka tidak mau tentang Allah, yaitu mereka menolak Allah. Ada macam-macam kriteria menolak Allah. Ada orang yang menganggap semua agama itu baik. Itu menolak Allah yang benar. Allah kita tidak mau diduakan. Dosa tentang menduakan Allah itu Allah sangat murka. Bangsa Israel saat mereka menduakan Allah, menajiskan diri mereka dengan Allah lain, Tuhan langsung musnahkan. Saya punya kesaksian di satu kota. Ada teman saya, ya, orangnya baik, sering guyon gitu ya, dan dia seorang Kristen juga. Suatu saat dia menikah, dan kapan ya, saya bertemu dengan dia. Saya main ke rumahnya. Udah sekitar awal bulan atau kapan itu saya main ke rumahnya. Ya saya ke sana langsung masuk rumahnya ya, karena dekat sekali ya kami ya. Langsung masuk ke rumah, saya cari dia. Oh ternyata ada. Bertemu dengan dia, dia sudah menikah. Ternyata menikah dengan orang Kedar, suaminya. Saya nggak ngerti kalau suaminya tuh lagi di kamar. Ya saya ceplos-ceplos gitu. Saya ngomong, kamu tuh masih percaya kan Yesus Tuhan kan? Dia cuma senyum saja. Ya saya langsung bilang, saya ini percaya kok. Kamu tuh masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tiba-tiba suaminya keluar. Tapi kan ada dia, jadi aman. Terus apa yang dikatakan? Asalkan semua itu baik lah Son. Ajaran semua itu baik. Dari situ saya mendengar langsung, aduh. Saya langsung sedih ya. Ya udahlah, saya berdoalah. Pasti kamu dipanggil kembali. Ya puji Tuhan. Walaupun dia sudah berpenampilan yang beda, namun apa yang sudah ditaburkan di gerejanya yang lalu itu, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, di saat orang itu menganggap semua agama itu sama, di situ mereka sudah menolak Allah yang benar. Di saat orang itu mulai mengandalkan perbuatan baiknya,
dia sudah menolak Allah yang benar. Dan di saat seseorang mulai bersikap pasif dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, di situ dia juga sudah mulai menolak Allah. Kiranya jemaat Tuhan ada kesempatan melayani Tuhan, ada paduan suara, ayo, jangan jadi ekor. Ada orang nggak? Ada orang berdatang, alamah, datang aja, jadi kepala. Karena kita banyak orang ikut, bukan karena orang kita ikut. Ya ampun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sudah menolak Allah, maka di dalam kekosongan hidup kita yang hanya bisa diisi oleh Allah itu tidak terisi, maka kita akan mencari kepuasan yang lain. Dan apakah kepuasan itu dapat terpenuhi? Tentu tidak. Kita akan mencari dan suatu saat kita akan menjadi pribadi yang jahat. Di dalam kehidupan Kristen, kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Harus menjadi pribadi yang sabar. Kita harus bisa menguasai diri dan tutur kata kita yang baik dan benar. Kita harus memiliki kemampuan untuk menahan diri dari apa? Dari amarah. Walaupun kita punya kesempatan untuk marah, tetapi kita harus bisa menahan diri. Jujur saja, saya di tempat ini saya ingin marah, tapi kenapa? Ada sesuatu membuat saya itu tidak bisa marah. Padahal saya punya alasan, saya punya hak untuk marah. Tetapi kenapa? Saya tidak bisa melakukannya. Dan kita di dalam hidup Kristen, di dalam iman kita kepada Kristus, kita harus menjadi pribadi yang saling membantu, bukan saling menunggu. Harus saling membantu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan saja pada saat kita berada di atas mimbar untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dipercayakan, tetapi saat kita melakukan hal-hal yang paling kecil, itu juga melayani. Dan itulah yang paling besar. Karena ajaran Yesus berkata bahwa kalau kamu mau menjadi orang yang besar, kamu harus mau menjadi pelayan. Pelayan kepada siapa? Kepada sesama. Dan dampak kehidupan adalah kita akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang membawa damai, dan di mana keberadaan kita, kehadiran kita akan mempersatukan tempat di mana kita berada. Puji Tuhan, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat weekend ini Engkau memberkati semua yang sudah saat teduh pemuritan, semua yang sudah melayani, juga hamba-Mu Pak Kirson. Tuhan Pak, menjadi hamba-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan disenangkan dengan fellowship persekutuan kami dengan Tuhan pagi ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kami mau makin dekat Tuhan, kami makin menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa buat Gereja Efrata dari sekolah minggu, remaja, pemuda, pro-em, pria, wanita, lansia, komsel-komsel, bidang-bidang semuanya. Tuhan memberkati, akan ada pertumbuhan, akan ada lawatan Tuhan, akan ada hadirat Tuhan, dan kami akan makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk besok ibadah minggu, pagi, siang, dan sore. Tuhan lawat di minggu pertama. Anak-anak akan mengalami sukacita ilahi, akan dijamah Tuhan, dan kami akan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin indah. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.